Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang dikenal alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita sudah mati. Seseorang yang sudah mati akan merasakan tak percaya jika dia sudah mati dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru saja 1 hari meninggal, seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya dia sudah di alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka yang pertama kali datang adalah malaikat mungkar dan nangkir. Kedatangan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur ini digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup. Akan tetapi terlihat indah bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ada 6 pertanyaan di dalam alam kubur menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah dia akan ditempatkan bersama para nabi, ulama dan orang-orang mukmin lainnya di surga, atau justru dimasukkan di neraka dan dihisap terlebih dahulu? Pertanyaan yang pertama adalah, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, Madinuka, apa agamamu, Man Nabiyuka, siapa nabimu, Ma Kitabuka, apa kitabmu, Aina Kiblatuka, di mana kiblatmu, dan yang keenam adalah, Man Ihanuka, siapa saudaramu? Benarkah demikian? Kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan siksaannya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang soleh. Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Abara bin Ajib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim Syekh Albani. Ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari saat kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar, sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah pun duduk menanti dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah mengambil sepotong dahan di tanah dengan tangannya, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi mengingatkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah para malaikat dari langit yang bermuka cerah secerah matahari. Mereka membawa kain kapan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling orang mukmin tersebut. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi dari arah kepala orang mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh orang mukmin tersebut, seperti air mengalir dengan lancar dari mulut kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian hingga tercium bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi ini. Kemudian nyawa yang sudah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit mereka bertanya, Nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebut namanya yang baik ketika ia di dunia. Sesampai di langit dunia mereka meminta izin untuk memastikannya. Lalu diizinkan, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit yang ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tulislah nama hambaku
Ini di dalam kitab Lihir. Lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Karena dirinya aku ciptakan mereka, para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta dirinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lalu datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Robmu?" "Robku ada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah SAW," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hamba-hambaku benar, maka jelaskanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukalah pintu ke arahnya." Maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaiannya yang sangat indah dan beraroma harum sekali. Saya berkata, "Bergembiralah, ini hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia di dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang berwajah hitam sambil membawa kain mori kasar, lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya, seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir itu berlarian di sekitar tubuhnya. Lalu malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang mencabut besi jeruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, dengan sekejap mata, roh diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang berada di sekitarnya, lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk bangkai yang aromanya paling busuk di muka bumi ini. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu bertanya, "Nyawa siapakah yang sangat hina ini?" "Dia adalah nyawa Fulan bin Fulan." Mereka menjawab dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukkannya, namun tidak diizinkan. Rasulullah membacakan firman Allah, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga, sampai seandainya unta bisa memasukin lubang jarum sekalipun." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah 2 malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya, "Siapakah Robmu?" "Aku tidak tahu," jawabannya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapa orang-orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dipres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian yang kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu."
Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu menandakan kesialan. "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Albani dalam Ahamul Janais halaman 156. Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di dalam alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal kebaikan dan perbuatan selama hidup di dunia. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka perbanyaklah amal ibadah. Bahkan agar terbebas dari siksaan alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu, selain menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka kita harus tetap berdoa. Berikut ini doa agar terlepas dari siksa alam kubur yang diajarkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Rabba Israfin awuzubika Bengharin Nariwanin adzabil kabri. Ya Allah, Rabb Jibril dan Mikail, Rabb Israfil, aku berlindung kepadamu dari panasnya api neraka dan siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.